Makanya darah tinggi biasanya kita sebut silent killer, diam-diam tapi mematikan. Halo kawan sehat, balik lagi bersama saya Dr. Skalon Salim, tentunya di channel Medika OHC. Nah, kawan sehat pastinya udah biasa mendengar namanya medical check up rutin yang biasanya kita lakukan di perusahaan-perusahaan. Tapi terkadang setelah kita melihat data ataupun hasil MCU, kawan sehat biasanya melakukan follow up lagi nggak terkait apa saja sih yang perlu dilakukan jika kita terkena penyakit tertentu. Pada hari ini kita bakal membahas terkait tentang darah tinggi. Nah, pastinya darah tinggi itu atau hipertensi udah biasa banget kawan sehat dengar. Mungkin ada yang bilang tetangga, aduh leher saya sakit, mungkin saya darah tinggi, atau mungkin kepala saya sakit, apakah saya darah tinggi. Mitos yang beredar seperti itu. Tapi ternyata darah tinggi itu tidak ada gejala Bapak Ibu. Itu makanya penting dilakukan screening saat medical check up agar setiap tahunnya kita dapat terfollow up tekanan darah kita. Oke, kita masuk dulu ke darah tinggi. Jadi darah tinggi atau yang biasa kita sebut hipertensi itu merupakan tekanan darah yang tinggi yang biasanya dapat di screening melalui alat mengukur tensi. Nah, hipertensi menurut JNC8 itu seseorang dikatakan hipertensi jika umur di bawah 60 tahun, tekanan darahnya sistol di bawah 140 atau diastol di bawah 90. Atau jika teman-teman umurnya sudah di atas 60 tahun, itu target tekanan darah adalah 150/90. Nah, darah tinggi itu ternyata tidak ada gejala teman-teman. Makanya darah tinggi biasanya kita sebut silent killer, diam-diam tapi mematikan. Nah, seperti selang. Kalau misalnya teman-teman memiliki dua selang, satu selangnya diberi aliran darah yang normal dan satu lagi diberikan aliran darah yang tinggi, pasti kira-kira selang mana yang bakal cepat rusak? Nah, pastinya tekanan yang tinggi itu kan. Sama seperti pembuluh darah kita. Jika tekanan darah kita selalu tinggi, itu akan membuat selang atau pembuluh darah kita cepat rusak. Nah, kalau selangnya rusak di jantung, nanti bakal jadi gagal jantung, di ginjal bakal jadi gagal ginjal, di otak bisa menjadi stroke, ataupun di mata bisa jadi kebutaan yang biasanya kita sebut retinopati hipertensi. So, kalau misalnya kita lihat medical check up tekanan darah kita tinggi, teman-teman bisa tuh ngelakuin follow up ulang. Bagaimana caranya? Dilakukan pemeriksaan tekanan darah 2 minggu setelah hasil medical check up diberikan kepada teman-teman. Nah, selain untuk berdampak bagi kesehatan kita, ternyata melakukan pencegahan darah tinggi itu sangat penting bagi kita karyawan ataupun manajemen di suatu perusahaan. Karena menurut statistik, jika banyak karyawan yang darah tinggi tidak terkontrol, nanti lama-kelamaan akan menjadi penyakit degeneratif seperti ginjal, jantung, dan sebagainya. Nah, penyakit degeneratif tersebut akan membuat meningkatnya absensi pada karyawan. Tentunya karena absensi meningkat untuk pergi berobat ke rumah sakit, produktivitas perusahaan pasti ikut menurun. Dan juga karena kualitas kesehatan para karyawan menurun, mungkin semangat mereka untuk bekerja juga ikut menurun. Nah, jadi efek domino ini mulai dari kesehatan sampai efek ke pekerjaan itu sangat penting bagi kita untuk kita pantau mulai dari simple darah tinggi ini agar efek domino tersebut tidak sampai membuat karyawan itu sakit ataupun sampai menurunkan produktivitas ke perusahaan. Nah, yuk teman-teman kawan sehat yang sudah ngelakuin medical check up di perusahaan, jangan lupa untuk follow up lagi jika ada tanda kuning atau tanda merah di hasil medical check up teman-teman. Oke, sekian diskusi kita terkait darah tinggi apalagi di karyawan. Yuk cek tekanan darah teman-teman supaya kita bisa produktif dan selalu sehat di lingkungan kerja. Salam sehat.